Oke, kita mulai. Welcome to January Market Review. Pergerakan sebulan market saham kita bagaimana, dan juga secara overall bagaimana, dan juga outlook untuk bulan Februari. Dan yang terutama adalah outlook market kita di tahun 2023 ini bagaimana. Apakah bakal menjadi tahun yang suram, atau bakal menjadi tahun yang sebenarnya lumayan cerah buat kita. Oke, di bulan Januari, prediksinya adalah ada dua opsi antara pergerakan yang nomor 1 atau nomor 2. Tapi sepertinya yang lebih mirip adalah yang nomor 2, karena nomor 1-nya sempat naik sedikit, tapi ternyata ada resisten yang kuat daerah sini, di mana daerah sini tidak berhasil dilewati. Jadi mentok, dan ternyata sampai sekarang market kita juga masih bergerak di level begini. Jadi dari Januari turun, nah kenaikannya pun mentok di sini. Jadi ini menandakan bahwa level 6930 sebenarnya sebuah daerah resisten yang lumayan kuat. Gitu. Oke. Nah, selama sebulan asing keluar 2 triliun. Apakah bagus atau enggak? Sebenarnya bukan menjadi hal yang sangat jelek. Kenapa? Karena kan kita melihat asing tuh selama bulan-bulan di sini. Di sini mulai keluar, di sini mulai keluar, Desember. Nah, pergerakan asing di Indonesia mulai berkurang. Jadi jujur aja sebenarnya kalau kita lihat tuh bukan karena net sell-nya gede, tapi sebenarnya market kita tuh masih lumayan sepi. Bandingin sama tahun lalu di Januari di mana market kita ramai. Semua saham bisa naik, semua saham bisa turun dengan pergerakan yang cepat. Sedangkan tahun ini kita masih melihat pergerakan kita tuh masih lumayan sepi, belum seramai sebelum-sebelumnya. Nah, kenapa bisa sepi? Karena kemungkinan besar asing lebih menginvestasikan uangnya ke negara lain. Contohnya apa? Salah satunya yang paling obvious adalah China. Oke. Selama sebulan setidaknya IHSG kita minusnya hanya 0,06, ya nggak terlalu banyak. Itu dibantu oleh kenaikan dari 2 minggu terakhir sebelum Imlek. Di sini naik, di sini sideways. Sini belum kemana-mana. So overall, net foreign sale 2 triliun masih lumayan oke. Dibandingkan kalau misalnya kalian ketemu net foreign sale minus 5 triliun tuh lumayan kerasa sebenarnya. Cuman kalau masih 2 triliun itu masih lumayan oke. Dan kalau kita melihat secara teknikal, MACD masih ke atas, ini udah di atas 0, udah mulai di atas 0. Ya ada kemungkinan dalam waktu dekat ini butuh koreksi sekali. Habis koreksi baru bisa break resistannya di atas. Nah, inilah kalau kalian nonton mingguan kemarin, video rekomendasi mingguan kemarin, atau market review mingguan, itu di sana dilihat bahwa kemungkinan besar minggu ini IHSG koreksi. Kenapa? Rata-rata pada nungguin tanggal 2. Tanggal 2 ada apa? Tanggal 2 ada pengumuman interest rate dari US. Terus GDP kita juga udah mau di-announce. Nah, tapi yang terutama sih tanggal 2. Oke? Nanti kita bahas sama-sama. Performa LQ45, 1 bulan terakhir kenaikan paling signifikan dari Medco. Apa alasan Medco bisa naik sampai 27% dalam sebulan? Nanti ada kita bahas juga. Gotoh 20%, ya. Medco, Gotoh salah satu saham kita. HMSP yang kita ketinggalan, karena HMSP itu sebenarnya kan keluar dari LQ45 ya. Jadi ini terakhir kali ada HMSP di LQ45, setelah itu udah nggak ada. Kenaikan terakhir, dan menurut gue juga kenaikan HMSP ini juga bukan kenaikan yang patut dikejar, bukan yang layak dikejar. HMSP gudang garam, enggak. Karena sebenarnya perusahaan rokok ini memang susah atau berat di bagian regulasi. Cuman memang ada beberapa sentimen yang lumayan mendukung mengapa emiten-emiten rokok ini lumayan menarik. Salah satunya adalah pemilu. Nah, kan kalian tahu sendiri, rokok tuh salah satu barang sogokan anggapannya. Rokok tuh salah satu barang bayaran, metode pembayaran. Salah satunya apa? Rokok, gitu kan. Antam, kenaikan 16% dikarenakan oleh kenaikan emas. Oke, masih menarik sampai sekarang. MDKA juga sama, koreksi wajar, naiknya juga lumayan signifikan, 14% lumayan bagus. Untuk sebulan, salah satu saham favorit kita. SMGR, kenaikan semen biasa dilalui oleh penurunan batu bara. Karena kan salah satu bahan untuk bikin semen atau salah satu operasional cost dari semen adalah batu bara. Bukalapak juga menarik, karena saham tech, kalau kalian perhatiin memang sudah koreksi cukup dalam, wajar kalau rebound, dan Bukalapak salah satu company tech yang lumayan menarik. BP gimana view-nya? Jangan nanya emiten dulu deh. Kalau mau nanya emiten, naik di grup aja, nggak usah ikutan Zoom.
Nanti aja. Belum saatnya untuk emiten. Oke. Era sendiri merupakan perusahaan retail. Jadi sebenarnya kalau kalian perhatiin, perusahaan retail ini kan mulai membaik. Rata-rata mulai rebound. Perusahaan-perusahaan yang berbasis cyclical itu rata-rata mulai rebound. Kenapa? Karena adanya akhir tahun orang pada belanja, deket Imlek pada beli barang baru, atau dekat lebaran. Jadi sebenarnya lumayan menarik. Barito Pacific kenaikan yang biasa 7%, dan Tins juga ngikutin harga-harga dari metal-metal lainnya. Oke, AQ45 Performance yang drop paling dalam ada di Adaro. Kita melihat saham batubara banyak di sini, Adaro, Indi, ITMG, PTBA. Ya, karena harga batubara juga koreksi lumayan sampai ke 200 lebih. Di mana ini sebenarnya kan udah lama nggak tersentuh nih. Biasa kan di 300-an. Kalau 200-an pun bentar doang habis naik lagi. Oke. Kenapa bisa begitu? Karena adanya persaingan dengan Australia. Jadi kalau kalian perhatiin sebenarnya kan sebelum-sebelumnya ini kan China ban Australia. Tapi ini udah ada tanda-tanda kayak udah mau dibuka, udah boleh impor dari Aussie, ya ada persaingan dari Indonesia. Cuma overallnya bagaimana nanti kita bahas sama-sama. Wika konstruksi salah satu sektor yang belum menarik ya. Kalau kenaikannya terjadi pun hanya kenaikan sementara, hanya sebuah technical rebound biasa. Arto cukup dalam 3.200, penurunan 11%. Nah, pergerakan Arto kali ini kalau kalian perhatiin agak berbeda dengan Goto. Kalau dulu Arto turun, Goto turun. Tapi kalau sekarang kalian perhatiin Arto sama Goto tuh pergerakannya lumayan berbeda. Jadi salah satu bakal gerak duluan. Pegas, perusahaan gas belum ada satu sentimen yang mendorong. Jadi ya koreksi wajar, biasa aja 11%. Nah, tapi Pegas kan kalau sekali jalan bisa kencep 1.800, 1.700 tuh angka yang memang sewajarnya Pegas di sana. The Big, salah satu emiten yang bakal berat. TPIA juga ya biasa-biasa aja. Dan ini juga harusnya sih, kalau di LQ45 sih harusnya bentar lagi dikeluarkan dalam waktu dekat maksudnya. MNCN juga terakhir kali kalian bakal melihat di sini, selanjutnya udah nggak ada. Oke, biasa kita nggak ada MSCI, kali ini kita bahas MSCI. Kenapa MSCI? Karena jangan sampai kejebak dengan yang namanya MSCI. MSCI ini sebenarnya kalau kalian ngomong, fungsinya apa sih? Fungsinya itu sebagai indeks. Jadi ada beberapa fund yang memang kalau mau beli saham, mereka lihat MSCI itu beli apa aja. Bakal diikutin. Nah, tapi MSCI ini kadang disalahgunakan dari emiten. Disalahgunakannya bagaimana? Beberapa perusahaan yang sebenarnya nggak gitu bagus secara fundamental dan segala macam, itu bisa masuk MSCI. Dengan cara apa? Ya harga sahamnya dinaikin. Karena ada beberapa syarat, salah satunya harga sahamnya harus berapa, jadi valuasinya atau market cap-nya jadi berapa, jadi lebih tinggi, dia layak masuk MSCI. Nah, cuman kalau yang overall, MSCI yang besar, ini kan yang besar ya, rata-rata oke. Jadi kalau kalian perhatiin saham-sahamnya, rata-rata saham bagus yang pernah atau masih ada di LQ45. Tetapi berbeda dengan MSCI yang small mid. Kalau kalian perhatiin MSCI yang small mid, nggak semua perusahaan ini bagus. Nah, ini kebetulan yang naik, ya bagus-bagus. Medco, Gudang Garam juga baru naik aja, PNLF juga baru rebound, BRMS oke, BBYB, Buka, BP, ERA, ESA, SMS. Nah, tapi kalau kalian perhatiin, small mid yang top loser, BEPS, kena kasus, Linknet, Betsap, apalagi CMNP. Ini kan perusahaan-perusahaan yang sebenarnya kalau secara perusahaan kita lihat itu bukan perusahaan yang sangat signifikan, bukan perusahaan yang sangat bagus. Tapi kenapa ada di MSCI? Kayak BEPS sendiri, kenapa bisa masuk MSCI? Karena BEPS pernah naik dari harga ratusan ke 5.000-an. Dia masuk ke MSCI. Nah, cuma setelah MSCI apa? Ya bisa jadi menjadi sebuah exit strategi. Maka dari itu MSCI sebagai informasi aja kita gunakan hanya sebagai acuan. Hanya sebagai kita memanfaatkan momentum. Karena MSCI ini sebenarnya enak di tradingin pada hari hanya. Nah, dan ini nggak terjadi setiap bulan. Jadi for information aja ini sebenarnya. Oke. Net foreign buy dan sell. Terbesar ada di NDKA, BBNI, Adaro, Unilever, KLBF, Goto, INKP, Mika, ESA, Inco. Nah, yang lumayan menarik adalah MDKA. Nah, MDKA kenapa menarik? Karena kita perhatiin prospek copper yang terlalu besar, yang sangat besar, dan berhubungan dengan gold, itu semua menarik rata-rata.
Ada koreksi dalam masih ditampung asing. Apakah berarti bakal naik? Ya nggak tentu. Penentuan net foreign buy dan sell itu nggak menentukan bahwa sebuah saham itu bakal naik atau turun. Ya, bisa jadi naiknya nanti, bisa jadi koreksi dulu baru naik. Oke. Nah, ini masih belum bagus. Kenapa belum bagus? Kayak kalau bulan-bulan sebelumnya gue pernah ngomong, sebuah net foreign buy market yang sehat, ini rata-rata 3 bank ini, atau at least 2 dari 4 sama BBNI, ada di daerah sini. Paling bagus ketika BCA-nya ada di dalam sini. Itu lumayan mendominasi. Tetapi ketika misalnya BCA-nya masih di net foreign sell, 1,48T, ya berarti market kita ini masih belum kuat. Masih membutuhkan koreksi lagi. Dan kalau kalian perhatiin kan penjualannya lumayan signifikan 3 bank ini dibandingkan sama net foreign sale yang lain-lainnya. Ini cuma 100-an M, ini bisa sampai 1 triliun. Nah, karena udah dibuangin sebanyak ini, ya, sedangkan minggu-minggu terakhir ini lagi di buyback, pelan-pelan lagi di buyback, ini menandakan apa? Menandakan berarti pembuangan kemarin di awal Januari yang bikin koreksi itu, ya, ketika dia bikin koreksi, waktu masa mulai mantul, ini ada yang koleksi. Ada asing yang lebih besar yang nampung. Kenapa? Karena bagi asing-asing sebelumnya, mereka melihat, oke, market Indonesia udah murah nih saham-sahamnya. Jadi mereka mulai beli di sini, mulai beli di sini, terus baru pelan-pelan mantul lagi. Nah, bagaimana dengan beberapa hari ke depannya? Beberapa hari ke depannya yang bakal terjadi adalah kita melihat ada kemungkinan bisa koreksi, ya. Dan kita harus lihat flow dari asing. Kalau flow-nya masuk, kalau mulai net foreign buy-nya hijau terus, itu bagus. Kita harus melihat dalam 1 minggu, misalnya minggu depan nih, tanggal misalnya awal Februari ya, minggu depan, atau bahkan minggu ini sekalipun ya, karena minggu ini 2 hari ini masih koreksi. Minggu depan, tahun depan, tiap hari hijau net foreign buy. Nah, itu bagus, pertanda market kita bisa berjalan lagi. Oke. Top gainer dan top losers. Di top gainer ada WNPP. Ini sebenarnya nggak terlalu signifikan karena kalau kalian perhatiin koreksinya udah dari berapa ratus sampai ke 50 baru naik lagi. Cuma hati-hati, ini ada pembuangan dari pengendali. Gosco kita sempat dapat tapi nggak sampai habis 45%. Okas juga naik lumayan. NICL kita dapat dari bawah, bahkan ada yang bagger juga dari NICL. DKST kita juga dapat. WIRG kita juga dapat. Medco beberapa dapat, beberapa TP kecepatan. Ya, berarti bukan rezeki kita, nggak apa-apa. Gudang Garam ini skip, PNLF ini kita juga dapat, cuma nggak total. ASA yang ada di tabel sebenarnya, cuma nggak terlalu disentuh juga. Karena juga sebenarnya menurut gua ASA ini menarik buat dicopet, cuma agak riskan. Top losers kayak area A, dari yang dulu kita main di harga 400-an sampai ke 500-an, sekarang udah di harga 262. Nah, hati-hati. Garuda baru buka suspend, langsung koreksi. Artinya apa? Ya ada kemungkinan sebenarnya bakal menarik. Menurut gue dalam waktu dekat bakal menarik. Cuma kasih dia membuat orang-orang yang holder lama. Jadi kalau misalnya kalian kena suspend ini dulu, misalnya kalian pegang Garuda, terus suspend kalian dibuka, apa yang bakal kalian lakukan? Pasti kan buang barang kalian. Pasti udah nggak berani. Secara mental pasti udah kayak, waduh bahaya nih kalau di hold lagi. Nah jadi tunggu pembuangan selesai, nanti nge-base lagi, baru menarik lagi. Plus, secara sentimen, tourism kita kan mulai berjalan. Nah, memang jujur aja untuk ukuran perusahaan Garuda ya agak berat untuk ditolong, karena hutangnya terlalu besar. BSBK, sama kayak bulan-bulan sebelumnya, ini calon 50, sekarang udah 93, udah on the way. Esta juga agak berbahaya. Kios nih juga, gue ngomong calon 50 juga. Jadi kalau misalnya kalian tanya calon 50 apa yang gue ngomong, BSBK, Kios, salah satunya. Pada IPO juga masih belum jelas, udah lumayan naik kemarin. Mina, Gemas, List, Mets ya banyak, rata-rata sih kalau kita perhatiin banyak barang-barang baru IPO. Karena yang gue lihat sekarang IPO dari bursa efek tuh syaratnya kayak gampang banget. Kayak lo mau IPO tinggal IPO gampang. Kayak anggapannya mereka lebih mengejar target daripada lebih quantity over quality. Terutama IPO yang perusahaan properti itu paling bahaya. Rata-rata nggak ada yang berhasil, jarang ada yang berhasil. Ada pun hanya beberapa. Oke. Corporate action, Februari nggak gitu ada banyak corporate action. Cuman yang beberapa menarik ada Good, RUPS LB besok. Hari ini juga udah hampir 500.
JSMR, Jasa Marga, ini ada kemungkinan ada sesuatu. Cuma kalau kita perhatiin sih sebenarnya di JSMR ini kan lagi berat di segi sektor. Jadi secara sektoral nih JSMR ya hanya terbatas lah pergerakannya. Kenapa? Nanti ada kita bahas juga. Kenapa sektor konstruksi itu 2023 bukan menjadi sektor yang sangat menarik. Oke. BP ada RUPSLB kemungkinan membahas mengenai yang tambangnya mereka itu, karena kan baru ganti bisnis, kemungkinan besar membahas masalah itu. Nah, makanya ada kenaikan hari ini, kemungkinan ada sesuatu. Oke. Nah, secara rotation, sektor kita, infrastruktur kita underperform. Infrastruktur. Ya, kenapa? Konstruksi kita koleksi lumayan dalam. Kita punya telco juga naiknya nggak signifikan, di sana-sana aja, hitungannya masih sideways. Cyclical kita masih underperform. Kenapa masih underperform? Karena yang naik hanya beberapa. Cuma secara overall, cyclical kita tuh masih banyak yang turun. Oke, sektor cyclical kita. Energi improving. Ini didorong oleh saham-saham oil. Sedangkan kalau kita koreksi, jadi masih anggapannya masih di tengah-tengah. Finance yang kemarin koreksi lumayan dalam, ini mulai improving, mulai rebound. Cuma ada satu hal yang gue nggak suka tuh kemarin waktu BCA gap up. Waktu BCA gap up, BCA bisa 4% dalam sehari. Itu sebenarnya udah hal yang lumayan susah, lumayan nggak logis. Kenapa? Untuk ukuran BCA 1000 triliun, bisa naik 4%, itu bisa mendorong market banget. Oke. Industrial juga improving, ya didorong oleh ASI sendiri, sedangkan teman-temannya yang berbasis kayak alat berat, Hexa, UNTR, itu kan masih tergantung sama harga coal. Kalau harga coalnya turun, mereka juga ikutan turun. Jadi ya anggapan di-carry sendiri oleh ASI. Outperform, transportation kenapa outperform? Sebenarnya nggak ada pergerakan yang signifikan. Cuma memang karena Temasnya naik. Sedangkan Temas tuh market cap-nya lumayan besar. Gitu. Salah satu, setahu gua di sektor transportation, Temas adalah emiten yang market cap-nya paling besar. Makanya dia outperform. Padahal yang lainnya juga biasa-biasa aja. Oke, basic industry didorong oleh NDKA dan kawan-kawannya. Kalau kalian perhatiin Antam, Inco masih sana-sana aja. Antam kan tapi lumayan juga naiknya di bulan Januari ini. Teknologi, Goto, Buka, MTEK kemarin naik. Rata-rata bagus. Cuman balik lagi, ini nggak sustain. Makanya kenapa hari ini kita decide, ya udah TP dulu aja Gotonya. Atau nggak kemana-mana, 119 yang nggak di break. Ya kemungkinan turun dulu, koreksi dulu. Lebih bagus koreksi dulu. Biar bisa break ini ke depannya. Weakening, non-cyclical. Nah, non-cyclical ini kita perhatiin sektor consumer-nya nggak kemana-mana. Sideways doang. Yang naik adalah CPO baru naik, cuma CPO tuh jujur aja melihatnya agak susah. Harga CPO-nya naik, sahamnya nggak naik. Harga CPO-nya turun, sahamnya turun. Jadi ya, prefer sih untuk posisi sekarang cuma ada satu CPO yang menarik, yaitu DSNG. Sisanya agak susah dilihat. Properti. Nah, properti ini sebenarnya menarik. Kalau kita perhatiin udah pada nge-base, waktu lagi turun-turunnya, properti itu pada bertahan di support. Jarang bisa sampai tiba-tiba break. Kalau break pun naik lagi besoknya. Lumayan bagus. Healthcare salah satu sektor yang paling slow, tapi sebenarnya lumayan menarik. Tapi ya slow banget kalau yang mau tunggu. Oke. Nah, kalau kita lihat, di sini ya. Sorry, bentar. Oke. Infrastruktur sideways hitungannya. Jadi market naik, dia ikutan naik. Kayak gue pernah bilang, Telkom itu naiknya kalau market kita naik. Kalau market kita turun, jangan ngarep Telkomnya ikutan turun. Jangan ngarep Telkomnya ikutan naik. Jadi rata-rata bakal cenderung sama, bakal cenderung sideways juga. Sedangkan cyclical, naiknya hanya sedikit, ya, tapi mulai koreksi, dan naiknya juga bukan hal yang signifikan. Kalau kalian perhatiin kan cyclical, banyak saham-saham dari MNC, kayak misalnya MSIN, salah satu yang paling gede. MSIN kan koreksi juga. Nah, cuman didorong oleh saham-saham retail, RALS, Era juga nggak terlalu signifikan. SHWR kemarin naik. Non-cyclical, balik lagi kayak gue ngomong, didorong oleh rokok. Saham-saham emiten rokok membantu. Cuman kalau saham-saham emiten kayak consumernya rata-rata ya sideways aja, nggak kemana-mana. ICBP berhasil break dikit, biasanya kempes lagi. Oke. Industrial, ya sama penurunan, cuma didorong oleh ASI, cuma kan yang berbasis coal juga rata-rata nggak terlalu menarik. Properti mulai bagus, ya properti mulai bagus.
Basic industry juga masih potensi oke, koreksinya wajar, sideways, Antam sideways, Inco sideways, MDKA koreksi dikit ya, sebenarnya oke, kesempatan menurut gue. Teknologi juga lagi sideways di masa dekat ini, cuman memang kenaikan yang lumayan signifikan kemarin. Finance, ya finance juga masih oke, cuman prefer untuk posisi sekarang wait and see dulu. Kenapa? Karena kan kita melihatnya dengan BBCA. Dari BBCA yang kemarin gap up di sini, ya habis gap up, sideways sudah nggak kuat. Makanya kemarin di sini waktu yang pegang gue bilang 8.700 jual aja udah. Nanti kalau close di atas baru masuk lagi. Ternyata nggak berhasil close kan, di atas 8.700. Ya, healthcare as always sideways, cuman kalau naik ya naik gitu aja, turunnya turun gitu aja. Mikanya naik, jadi karena Mikanya naik ya dibantu karena Mika market cap-nya secara ukuran paling besar. Transportasi juga ya didukung oleh Temas, energi, oil, tapi coal-nya masih belum, begas juga masih belum. Jadi ya kita tunggu masa-masa di mana kita bisa masuk lagi ke saham-saham coal dan juga saham-saham gas. Oke, nah prediksi buat Februari, ya prediksi buat Februari. Bulan Februari kemungkinan besar market kita bakal bagus. Cuma untuk minggu ini, karena kita semua menanti tanggal 2 hari Kamis, ya kemungkinan market kita masih bakal slow, paling bolak-balik aja, sideways, kasih koleksi dikit. Nah, minggu depan, market kita kemungkinan besar bakal cerah. Kasih ngetes ke resisten di level 6930 dulu. 6930 sampai 6935. Kalau berhasil di break, ya, kalau berhasil di break, ini langsung ke atas. Target di sini. 7.000. 7.080. Tapi kalau nggak berhasil, kemungkinan besar koreksi bentar, ya habis koreksi baru cari tenaga lagi buat naik. Oke, so far overall-nya ini menarik. Overall-nya ya, kenapa? Ya kita melihat dari posisi indikator juga menarik, cuma memang resisten ini berat. Nah makanya perlu tes sekali lagi baru menentukan apakah resisten ini bisa di break atau enggak. Kalau misalnya dites lagi, tapi gagal, ya kemungkinan bakal koreksi terlebih dahulu. Oke, jadi key point-nya adalah minggu depan. Kita lihat tanggal 2 ini, apa yang kita expect mbak. Oke, gitu aja buat market review Januari dan prediksi Februari.